Bang, minta rekomendasi dong. Sama tangcuan R yang kemarin udah bosen nih. Mau cari tangcu yang paling mahal ada nggak, Bang? Oh, sudah tajir nih sekarang. Oke, kita akan bahas kali ini tangcu yang paling mahal, Cetianwu Heyday. Biar nggak penasaran, bapak dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu portable ataupun desktop audio. Di video kali ini kita akan membahas sebuah in-ear monitor yang spesial, merupakan kolaborasi kembali antara HBB dan Tangcu Audio, di mana mereka telah berkolaborasi dalam produk Cetianwu Heyday. Sekedar info aja, Cetianwu Heyday ini merupakan versi revamp dari Cetianwu OG atau yang lama, di mana dia juga masih menggunakan single planar driver 14,5 mm. Konektornya sendiri masih sama dual pin 0,78 mm yang universal. Dan untuk harganya sendiri dia dipasarkan di angka yang lebih tinggi dibandingkan Cetianwu yang biasa, yaitu di angka $199 atau mungkin sekitar 3 jutaan kalau sampai di Indonesia. Dan kita mau thanks berat untuk Tangcu Audio yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita review. Dan kalian yang belum tahu Tangcu Audio, mungkin saya remind kalian sedikit, mereka memulai dengan T-Force Yuan Li, diikuti dengan in-ear monitor kedua mereka yang kalian sudah tidak asing, yaitu Simin Lee, dan yang terakhir the legendary One Ear. Jadi saya pencinta Tangcu Audio. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok tidak ada Tangcu Audio yang Cetianwu yang lama? Karena itu waktu itu adalah unit pinjaman, jadi memang bukan punya saya. Jadi ini adalah koleksi Tangcu Audio saya dari T-Force, namanya masih T-Force dan sekarang kalian kenal dengan nama Tangcu Audio. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini pernah kita bahas unboxingnya, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan kami berikan skor A untuk packagingnya. In-ear monitor ini sudah sampai di kelas 5 jutaan, under 5 jutaan lah kita bilang untuk kelas packagingnya, dimana AirTipsnya ini juga tidak pelit, kabelnya modular. Selain itu juga lengkap dan juga case-nya niat banget. Simply, it's very good packaging. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tangcu Cetianwu Heyday. Oke, untuk build quality dari Cetianwu ini dia menggunakan full aluminium case, jadinya kesannya mewah dan juga kokoh banget. Dan di sini terdapat 3 fan hole, satu di bagian dalam housing dan 2 lagi di dekat konektornya seperti ini. Sebentar, saya fokuskan dulu. Yes, di sini. Jadi ada 2 di bagian sini. Dan untuk nozzle-nya sendiri kalian bisa lihat agak pendek untuk nozzle-nya dengan diameter yang kita bilang mungkin cukup besar, sekitar 6 mm-an kalau saya bilang. Dan sudah ada lipsnya juga seperti ini. Jadi untuk mencegah AirTips gampang lepas. Dan bahan nozzle-nya pun sama seperti bahan dari housing-nya ini. Jadi sudah bisa dikategorikan unibody dengan nozzle-nya. Untuk bagian faceplate-nya sendiri, kalian bisa lihat faceplate-nya ini memiliki motif yang sama seperti yang lama, dan dimana di sini di carving di bagian metal ya. Jadi metal faceplate-nya di carving seperti ini terkesan otentik dan keren banget menurut saya. Cantik sekali. Untuk kabelnya sendiri, ini kabel yang detachable 0,78 mm yang universal, jadi tidak perlu dipusingkan lagi karena bukan kabel yang bertipe seperti kaset yang 0,75. Jadi no, ini kabel yang 2 pin 0,78 universal dan sudah ada air hook di sini yang preform juga transparan, dan kabelnya ini berwarna biru muda, biru sky seperti ini. Keren banget. Dan masing-masing kabelnya ini di bagian kiri dan kanan di twisted seperti ini. Untuk chin slider dan splitternya sama-sama berbahan metal, jadi very nice. Dan untuk kabel bagian bawahnya 4 braid di braided seperti ini. Dan ini adalah jacknya. Jacknya adalah jack modular dengan bahan metal seperti ini. Dan dibukanya, pasangnya juga gampang seperti ini. Jadi kalian paskan aja, di sini ada kayak menonjol gini. Paskan di sini, tempel, sudah terpasang. Begitu mudahnya jack modularnya ini, jadi tidak bikin ribet-ribet, no ribet-ribet klap lah intinya. Dan very nice build quality. Untuk build quality-nya dari Tangcu Cetianwu Heyday sendiri kami berikan skor A+. Ini merupakan improve besar-besaran dibandingkan build quality Tangcu Cetianwu yang lama. Selanjutnya kita bahas fitting dari Tangcu Cetianwu Heyday ini. Housing dari Tangcu Cetianwu Heyday ini bisa dikategorikan cukup besar karena memang biasanya in-ear monitor planar memiliki housing yang besar dan tebal.
Dengan tipe pemakaian over ear seperti ini, regular to deep fit. Jadi seperti ini. Di sini saya menggunakan AirTips bawaan dengan tipe M, di mana kekedapan dan gripnya ini oke banget. Saat digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali. Untuk ergonomisnya dari ini monitor satu ini bisa dikategorikan oke aja, tidak terlalu spesial karena memang pada saat pemakaian ini seperti tidak terlalu snug atau tidak terlalu nyatu dengan kanal kuping atau liang telinga saya. Walaupun begitu, in-ear monitor ini saat pemakaian cukup aman dan tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali di in-ear monitor satu ini. Build quality dari housingnya sendiri memang tidak main-main karena halus sekali dan smooth sekali, tidak ada sudut-sudut yang perpotongan ataupun sudut-sudut yang aneh di in-ear monitor satu ini. Untuk kenyamanan sendiri menurut saya ya oke aja, tapi memang in-ear monitor ini bisa dikategorikan berbobot dibandingkan in-ear monitor lain, di mana kabelnya ini juga terasa tebal. Jadi kalau kalian dengarkan dengan cara digantung itu agak terasa ketarik ke bawah, tapi kalau kalian dengarkan di meja seperti ini, mungkin kalian bisa taruh kabelnya dan itu tidak akan mengganggu. Dan secara fitting untuk in-ear monitor saat ini kami berikan skor B. Memang fitting dari in-ear monitor ini tidak sesesak atau sesnak Blessing 2, di mana in-ear monitor ini lebih ada airflow-nya untuk fittingnya dan menurut saya lebih enak sih jika dipakai dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tidak terkesan fatigue ataupun panas. Untuk sound quality-nya dari in-ear monitor ini, arah tonalitas dari Tangchu Zetian Wu HD ini bisa dikategorikan neutral. Dan in-ear monitor satu ini, kalau kalian play planar atau memutar musik dengan in-ear monitor planar, ada baiknya kalian menggunakan source yang betul-betul powerful, at least dongle lah. Dongle yang betul-betul cukup powerful. Walaupun cuma in-ear monitor, ada baiknya kalian gunakan yang powerful. Smartphone saya tidak terlalu rekomenin. Cuma kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Tapi kalau ada, kalian minimal pakai dongle ataupun DAP kalau ada budget lebih. Untuk bass dari Zetian Wu HD ini bisa dikategorikan bass yang neutral di mana impact-nya bagus dengan punch yang bisa dikategorikan juga cepat. Teksturnya ini juga khas planar dengan decay yang sangat clean dan juga cepat banget. Sangat rapih dan bassnya itu sangat terkontrol. Ini monitor yang bassnya memang tidak fun banget, tapi secara tuningan ini sih sudah termasuk bass yang all-rounder yang tuningannya dewasa dengan kualitas bass yang rapi dan bersih serta terkontrol. Untuk bass set sih sebenarnya kurang kalau menurut saya di in-ear monitor satu ini. Lebih cocok yang ungu kemarin yang Zetian Wu yang biasa dibandingkan yang ini. Tapi apakah bisa? Ya menurut saya bisa-bisa aja karena in-ear monitor ini cukup all-rounder tapi bukan menghasilkan bass yang super tebal banget sih. Itu perlu kalian perhatikan. Mungkin lebih cocok untuk tipe-tipe bass yang gesit lagunya seperti lagu rock. Untuk bagian mid-nya dari Zetian Wu HD ini bisa dikategorikan mid yang tegas dan juga sedap. Male vokalnya ini pas, tidak terkesan tipis, dengan artikulasi yang bagus, bersih, emosinya pun masih dapat di in-ear monitor satu ini. Sedangkan untuk female vokalnya ini terkesan pas juga dan terkesan lepas, jadi tidak ada yang ketan sama sekali. Eksekusi female vokalnya pun menurut saya sempurna dengan attack khas dari planar yang presisi banget. In-ear monitor satu ini pun bisa dikategorikan cukup aman dari yang namanya shouting. Selain itu presentasi instrumennya pun menurut saya terkesan jelas dan juga presisi. Jadi cukup neutral juga, jadi tidak terkesan unnatural sama sekali. Mungkin kalau kalian bandingkan dengan dynamic driver, di suara vokal akan terasa ada sedikit kesan ya kita bilang unnaturalnya, yes, karena memang ini planar. Jika dibandingkan dengan dynamic driver tentu saja berbeda. Tapi ya keep in mind ini planar. Untuk treble-nya ini termasuk treble yang terkesan bright, tekstur stringnya dapat, tapi dengan decay yang cepat. Jadi itu memberikan kesan yang tidak fatigue, tidak agresif sama sekali. Ini monitor satu ini juga menyajikan detail yang pas di bagian atasnya dengan kesan airy yang bagus juga. Treble-nya ini sangat bersih menurut saya dan tidak ada kesan harsh-nya sama sekali. Untuk si balance-nya pun aman dari in-ear monitor satu ini, itu wow banget sih. Secara keseluruhan tonalitas dari HD ini kami berikan skor A+. Ini adalah in-ear monitor netral yang menurut saya tegas tapi bukan yang fun ya. Karena memang eksekusinya ini rada boring, tapi in-ear monitor ini sudah paket lengkap banget. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang neutral dan boring. Jadi kalau kalian mencari in-ear monitor planar yang ada fun factornya yang wow, in-ear monitor ini bukan untuk kalian karena presentasinya ini neutral dan unik sih menurut saya. Presentasinya neutral dan tegas banget.
Untuk timbernya dari ini monitor satu ini, ekspektasi kalian haruslah timber planar. Dimana timber planar itu somehow menurut saya bisa lebih dry dibandingkan good balance armature ataupun DD. Jadi kalau balance armature yang bagus itu suaranya bisa mendekati DD. Tapi planar ini somehow memang suaranya tidak bisa mendekati good balance armature ataupun DD yang menurut saya lebih neutral. Tapi untuk kelas timber planar ini sudah sangat-sangat nice. Very good execution. Untuk soundstage-nya sendiri dari ini monitor satu ini, dia memiliki soundstage yang cukup lebar. Ada kesan depth-nya, tapi agak sedikit pendek. Jadi ya simply ya, ini 3D tapi memang tidak terlalu megah banget, terutama tingginya agak sedikit kurang aja. Untuk kalian yang belum tahu soundstage adalah gambaran spasial yang diberikan dari stereo imaging sebuah in-ear monitor ataupun rekaman yang kalian putar. Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini, in-ear monitor ini memiliki detail yang sangat baik, mikro-mikro detail dapat tersampaikan dengan tegas banget. Untuk clarity-nya pun cukup jelas, semuanya tersampaikan dengan transparan, tidak ada yang terkesan failed sama sekali. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini oke. Untuk kelas planar saya rasa tidak perlu diragukan lagi. Kalau untuk imagingnya dia ada kesan layering dan imagingnya ini bisa dikategorikan oke, bagus. Dan positioningnya juga pinpoint, jadi ya tidak ada yang cacat di sini. Dan secara umum kami berikan skor A untuk teknikalitasnya. Kenapa saya berikan A nggak S, min atau S mungkin? Ya karena memang ini monitor satu ini kalian harus balik ke selera masing-masing. Menurut saya lebih suka timber dari good balance armature ataupun dynamic driver. Tapi ya saya tidak bilang ini timbernya jelek untuk kelas planar. Setelah kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Cons dari ini monitor satu ini mungkin saya kritik di satu hal, yaitu suaranya yang boring. Mungkin kalau kalian yang mencari suara yang fun, suara yang kita bilang ada faktor wow-nya, mungkin juga kalian cari suara yang tebal, ini monitor ini bukan untuk kalian. Jadi ya ini kalau kalian yang mencari suara yang betul-betul refine, suara yang betul-betul tegas dengan presentasi yang apa adanya. Untuk pro-nya dari ini monitor satu ini, overall sound quality-nya menurut saya tonal dan teknisnya sangat-sangat wow banget menurut saya dan masuk pada selera saya. Dan tentu saja saya jadikan ini salah satu daily driver planar in-ear monitor saya. Yang kedua yaitu dia memiliki kabel yang modular. Kalian memiliki DAP 4,2, 2,5. Tidak akan bermasalah dengan in-ear monitor satu ini. Tinggal plug and play jack-nya. Pro yang ketiga yaitu dia memiliki metal housing. Metal housing bagi saya itu sebuah nilai plus di build quality. Ada dua build quality yang saya suka, yaitu metal build dan juga wood. Jadi bahan yang satu bahan yang metal, satu bahan yang wood karena estetik banget. Untuk value for money-nya dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A+. In-ear monitor endgame untuk kalian yang mencari sebuah in-ear monitor planar yang neutral. Kesimpulan, Heyday ini merupakan salah satu in-ear monitor yang sangat bagus menurut saya. Tangcu Audio di sini sudah melakukan langkah yang sangat tepat dengan merilis Tangcu Audio Cetianwu Heyday. Dengan tonal seperti ini, in-ear monitor ini tentu saja dengan mudah saya bilang in-ear monitor yang all-rounder, jack of all trades. Tapi ya kalau kalian mencari suara yang fun, saya bilang ini master of none. Demikian cerita saya mengenai Cetianwu Heyday ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounding3 agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar planar satu ini juga feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga cek tier list kita di kolom deskripsi bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.